Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Ibu Wahyu Lestari MPD selaku Dekan Fakultas Tadris Umum. Yang saya hormati Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Babul Bahrudin MPD. Dan yang saya hormati Ibu Vika Anjana MPD selaku Ibu Vika Anjana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran. Nama saya Maulidatul Hasanah dengan NIM 221210500089, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang ragam kesulitan belajar pada peserta didik. Yang pertama, pengertian kesulitan belajar peserta didik. Kesulitan belajar merupakan hambatan yang terjadi dalam suatu pembelajaran yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Kesulitan tersebut lebih mengacu pada psikologi siswa. Hal ini bisa berupa kesulitan mendengar, berbicara, menulis, membaca, mengeja, berpikir, dan menghitung. Dalam kegiatan pembelajaran, seharusnya seorang guru dapat membimbing siswa untuk melalui kesulitan yang dialaminya. Siswa yang mengalami kesulitan belajar akan membutuhkan perhatian yang lebih dari guru tersebut, karena setiap kemampuan siswa berbeda. Guru tidak bisa menganggap sama rata antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian dalam proses pembelajaran, guru perlu memahami terlebih dahulu karakteristik dari siswa. Hal-hal apa saja yang melatar belakangi mereka sulit dalam belajar. Melalui cara itu akan lebih mudah bagi guru dalam menciptakan suasana belajar. Tidak hanya memberikan materi kepada siswa, namun guru perlu memahami kondisi siswa ketika di kelas. Terkadang ada siswa yang memang dari dirinya lama untuk memahami suatu materi yang diajarkan, namun ada juga yang cepat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Ahmadi dan Supriyono dalam Cahyono menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam dirinya sendiri, dalam diri siswa sendiri. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri siswa, misalnya lingkungan dan lain-lain. Adapun beberapa faktor internal tersebut antara lain kurangnya minat belajar bagi siswa. Yang pertama ada faktor kurangnya minat belajar siswa. Banyak ditemui di sekolah beraneka ragam karakteristik dari siswa, mulai dari yang rajin hingga yang kurang rajin. Jika diamati dalam suatu pembelajaran, siswa yang cenderung kurang rajin disebabkan karena dalam dirinya belum terdapat minat yang murni atau keinginan untuk belajar. Tidak heran jika siswa akan cenderung malas untuk belajar di sekolah. Kemudian yang kedua, kurang memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi dari guru kepada siswa kurang memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi dari guru kepada siswa sangat penting dalam mewujudkan semangat belajar siswa, karena siswa akan menganggap
jika guru mendukungnya dalam belajar. Peran guru selain mendidik siswa juga membimbing serta mendukung siswa untuk semangat dalam belajar. Ketika siswa termotivasi, maka mereka cenderung lebih percaya diri dan lebih semangat untuk belajar. Yang ketiga, motivasi dari keluarga. Selain motivasi dari guru, siswa juga membutuhkan dukungan dari keluarganya. Misalnya, siswa yang mendapat dukungan dan perhatian dari orang tua akan cenderung lebih percaya diri dalam belajar di sekolah dan kondisi psikologisnya normal. Sedangkan sebaliknya, jika diamati siswa yang kurang perhatian dari keluarganya atau orang tuanya akan terlihat kurang percaya diri dan kurang percaya diri untuk mengekspor kemampuannya sendiri. Nah, berdasarkan problematika yang sering terjadi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap siswa juga membutuhkan dukungan dan motivasi dari keluarga ataupun orang tuanya. Selain faktor internal tersebut, juga terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi belajar siswa. Antara lain, yang pertama, guru sulit menerapkan pembelajaran. Saat ini seringkali terjadi perubahan kurikulum yang membuat ada sedikit perubahan dalam pembelajaran. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada guru saja yang kesulitan dalam menerapkan pembelajarannya, tetapi siswa juga terpengaruhi. Ketika guru kurang memahami sistematika kurikulum terbaru, maka sulit juga menerapkannya dalam pembelajaran. Permasalahan tersebut seringkali dianggap remeh, namun nyatanya hal tersebut perlu adanya perhatian dan solusi. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran. Media pembelajaran seringkali dianggap remeh menurut beberapa guru. Tetapi nyatanya penggunaan media dalam pembelajaran merupakan salah satu upaya untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan siswa lebih mudah untuk memahaminya. Adapun media pembelajaran berperan sebagai perantara untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Ketika siswa memahami materi yang disampaikan oleh guru, maka pembelajaran akan efektif. Namun sebaliknya, jika siswa tidak memahami pembelajaran dari seorang guru. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah metode pembelajaran yang membosankan. Metode pembelajaran merupakan salah satu cara guru dalam menyampaikan materi. Jika guru tidak menguasai metode pembelajarannya, maka kelas tersebut akan cenderung monoton. Dan bukan hanya guru, tapi siswa juga lebih menganggap bahwa pembelajaran itu membosankan. Oke, selanjutnya yang C, mengenal ragam kesulitan belajar dan solusinya. Kesulitan siswa dalam belajar dapat beraneka ragam. Kesulitan tersebut perlu adanya solusi supaya kesulitan tersebut dapat diatasi. Menurut Ismail, kesulitan belajar siswa dapat diatasi melalui pelaksanaan diagnosis karena hal ini dapat membantu siswa dalam mengatasi kesulitannya dalam belajar. Saat melaksanakan diagnosis perlu melalui beberapa tahapan, antara lain yang pertama, guru mengidentifikasi kesulitan belajar pada siswa. Dalam melakukan diagnosis, hal pertama yang perlu dilakukan oleh seorang guru adalah mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan dalam belajar. Hal tersebut supaya guru dapat mengetahui karakteristik siswa terlebih dahulu. Yang kedua, mengelompokkan kesulitan belajar siswa. Setelah guru mengetahui dan mengidentifikasi kesulitan belajar apa yang sedang dialami oleh siswa, selanjutnya guru bisa mengelompokkan jenis-jenis permasalahannya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi kesulitan belajar siswa, yang lebih dominan pada faktor internal atau faktor eksternal. Kemudian menentukan faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa.
Ketika faktor penyebab kesulitan belajar pada siswa sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis faktor tersebut. Misalnya, ternyata ditemukan bahwa faktor yang paling banyak pada pembelajaran yang kurang menarik dan pembelajaran membosankan sehingga siswa merasa kurang bersemangat atas faktor lain yang melatar belakanginya. Yang keempat adalah mencari solusi dari permasalahan. Faktor yang mempengaruhi siswa sudah ditemukan. Setelah itu, guru dapat mencari solusi untuk mengatasinya. Caranya dapat menyesuaikan dengan faktor yang melatar belakanginya kesulitan belajar siswa. Hal tersebut akan memudahkan guru dalam mencari solusi yang tepat untuk mengatasi ragam kesulitan belajar pada siswa. Yang kelima, tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh guru. Langkah terakhir, guru perlu menerapkan solusi untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Misalnya, guru perlu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan metode pembelajaran yang unik dan memberikan semangat pada siswa. Selain itu, guru dapat membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif sebagai bahan ajar siswa.